punya pengalaman apa atau cerita unik apa? Itu dulu saya diundang ulang tahunnya anaknya Sultan Brunei. Dan saya bingung karena ternyata protokolnya kan memang harus disebutkan namanya Your Majesty lalalala kan. Dan saya lupa, padahal saya udah ngafalin, saya lupa, jadi benar-benar awkward. Itu jadi aduh. Halo Cakra. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Vokalnya keren banget, lagi ngomong juga. Gak jauh beda sama nyanyi. Segini-gininya. Iya. Cakra nyanyi dulu waktu lagi di Harus Terpisah. Aduh, ini suara berat banget. Ini benar-benar stewardnya Indonesia ini. Dan gak kebayang anak muda yang nyanyi. Aduh. Lagi sibuk apa? Sekarang masih ngerjain ada beberapa project, terus kemarin masih, karena memang baru rilis lagu kemarin Desember, jadi sekarang masih ya promo sebisa mungkin, meskipun di era yang, di situasi yang pandemi kayak gini, tapi ya kerja juga adalah, jadi memang masih di sekitaran musik lah. Cerita dong awal di musik. Saya dulu awalnya sih kalau di musik, musik apa industri musik? Ini suara deh. Mungkin dari SD udah ikut lomba-lomba atau juara nilai keseniannya 9 di raport? Justru saya ya kalau mulai sih mungkin dari kecil banget gitu. Memang suka nyanyi dari TK tuh, pokoknya saya yang kalau ada guru yang siapa yang mau maju nyanyi, pasti saya yang pertama. Sampai guru tuh yang kayak, kamu kasih kesempatan yang lain dulu, jangan kamu terus yang maju ke depan gitu. Jadi terus ikutan lomba-lomba juga dari SD, cuman nggak pernah menang. Sebelumnya pernah pendidikan khusus di bidang tarik suara? Awal nyanyi sih otodidak, cuman saya maksain terakhir saya kuliah di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Saya ambil vokal mayornya, vokal klasik. Jadi ya ada sedikit yang saya pelajari lah di kuliahan. Tapi khusus ke sekolah musik apa enggak gitu ya? Itu sih sekolah tinggi musik sih, itu yang kuliahan itu, jadi khusus musik semua. Gitu. Jadi cuman saya lebih ngambil spesifiknya saya vokal klasik. Sampai terakhir saya ikutan dulu minta ininya nggak pernah menang aja. Terakhir ikutan lomba tuh Indonesian Idol dulu, saya 2008 nggak lolos dari audisi pertama. Jadi katanya gagal di Idol. Emang lagu apa saat itu? Saya dulu nyanyi I Believe I Can Fly. Padahal cocok loh ke vokalnya. I Believe I Can Fly, tapi ya itu bukan rezeki lah. Penasaran ya sama cerita yang gak lulus di Indonesian Idol lagi, itu siapa jurinya? Waktu itu masih belum juri-juri artis, masih kayak yang juri-juri yang di ini yang di kayak kotak kecil gitu, kayak kotak pemilu. Kayak fotobox gitulah. Ya kayak fotobox. Jadi dulu saya audisi ikutan di Bandung di Sabuga. Hari pertama gagal, saya nyobain lagi hari kedua masih gagal. Akhirnya ya udahlah, mending nyanyi di kafe. Akhirnya saya nyanyi di kafe di Bandung tuh, saya tiap malam nyanyi di kafe, muter di kafe manapun di Bandung, saya udah jabanin tuh semuanya. Hingga akhirnya masuk ke dunia rekaman. Ya, itu pas mau skripsi waktu itu kuliah. Jadi saya dikenalkan sama yang jadi manajer saya pertama, terus saya diajak ke Jakarta, dikenalkan Pak Ian Juhana waktu itu, dan dikenalkanlah juga sama Pak William
Dia yang menjadi bos label saya sekarang di My Music. Berapa lama di My Music? Semuanya My Music, Di My Music semua album ya? Ya, semuanya di My Music. Saya di My Music udah hampir 10 tahun. Dari mulai pokoknya sama My Music. Dan album pertama apa tuh, Harus Terpisah? Single pertama. Ya. Single pertama Harus Terpisah. Ya. Itu dapat penghargaan kayaknya ya? Itu dapat penghargaan. Saya dapat AMI. Saya dapat ada beberapa penghargaan di Malaysia juga. Ada terbaik artis. Okay. Wow, Shalom dia hebat kan? Itu dia. Sekarang baru boleh kopi. Yes, abang. No. Okey, kolaborasi terbaik artis. Macam-macam nama dia, Kakak Cakra. Okey. Datuk Siti Nurhaliza dan Cakra Khan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada juri yang memilih kami sebagai pasangan duet terbaik. Terima kasih kepada pencipta lagu. Duet pun boleh. Saya ngomong apa ya? Pasti terima kasih buat semuanya, buat dari William udah dari sini tuh, Pak Oyan, Pak Buyana, semuanya. Pokoknya buat Kak Siti terima kasih udah Terima kasih Cakra. Terima kasih. Terima kasih. Penghargaan dari Singapura juga. Jadi ya kayak nggak nyangka, memang dari dulu saya nggak pernah dapat piala nyanyi. Dan di Idol pun nggak jebol malah ya? Nggak jebol, tapi memang ya kesininya tuh saya yakin kalau setiap apapun yang keinginan kita tidak terjadi, berarti yang di atas sudah mempersiapkan yang lebih indah buat kita. Untuk masuk ke industri rekaman, cerita awalnya gimana? Siapa yang ngajak, atau mungkin Cakra yang ngaju-ngajuin sampel ke semua recording, atau gimana? Dulu saya sempat diajak ngeband sama teman saya. Udah pernah ke Jakarta juga ngirimin demo gitu, cuman nggak ada kabar sama sekali. Kan biasanya kalau nggak ada kabar berarti not interesting lah. Udah nggak ini kan. Jangan berharap lah ya. Saya yakin juga yang nggak berharap, jadi kayak nothing tulus saja. Dan akhirnya yang pas ketemu dikenalin sama Pak Ian Johana sama Pak William, waktu itu lagu Harus Terpisah tuh memang sebenarnya udah ada di label, tinggal cari penyanyinya. Dan waktu itu juga kandidat untuk nyanyiin lagu ini tuh bukan hanya saya saja, ada beberapa juga yang waktu saya kesana tuh ada beberapa kandidat juga yang akan nyanyiin lagu itu. Dan saya nothing tulus aja, saya yang nggak hafal liriknya, terus pakaian saya seadanya. Dan waktu itu memang sih pikiran saya pengen cepet-cepet beres, balik ke Lebak Bulus, naik Prima Jasa, pengen pulang lagi ke Bandung lagi gitu kan. Oh, masih naik bis zaman itu? Iya, saya ke Jakarta naik bis Prima Jasa. Jadi kayak gitu. Jadi awalnya ya dikenalin. Berapa lama take vokal? Take vokalnya kalau nggak salah, kalau untuk Harus Terpisah itu sekitar 3 jam. Oh, memang vokalnya yang bagus sebenarnya ya. Karena memang kalau saya mungkin dari segala hal yang saya lakukan, kalau biasanya kita prepare tuh di sebelum masuk studio. Jadi studio itu untuk langsung kayak kita udah maksimalin di studio, tapi nggak keseringan juga, karena semakin kita muter-muter terus semakin lelah kita, jadi kita nggak makin maksimal. Biasanya rekaman kayak 1 puter, 2 puter, 3 puter cukup. Karena kalau diputer-puter terus kitanya jadi mumet, terus suaranya kita capek, jadi nggak dapat gitu. Berarti untuk lagu Harus Terpisah tidak ada seleksi atau langsung nembak ke Cakra mereka? Oh, seleksi dulu, seleksi. Maksudnya ada beberapa yang nyanyiin juga waktu itu. Jadi kita nyanyi di depan Pak Ian waktu itu. Pak Ian Johana Sony? Ya Pak Ian Johana Sony. Oke. Di depan beliau kita nyanyi satu-satu. Pas saya udah di Lebak Bulus lagi, saya dikasih kabar sama dulu yang pertama manajerin saya, Kak Aris. Itu Cak, besok disuruh ke kantor lagi katanya.
kantor lagi, terus ya kita ngobrol langsung ada kontrak. Secepat itu ya, berarti mereka udah kebayang ini make money nih ya. Nah, untuk penghargaan tadi, emang penjualan berapa? Saya nggak tahu pastinya penjualan berapa, cuman kalau harus terpisah tuh 3 platinum kalau nggak salah. 3 kali platinum. Terus kalau yang kayak Ami kayak gitu tuh jatuhnya ke kayak penyanyi pendatang baru, penyanyi lelaki, terus lagu gitu kan. Kalau yang di Malaysia juga Singapura gitu sama. Sampai sekarang udah berapa album? Kalau album sih baru 1, cuman kebanyakan kan saya rilisnya single-single. Kalau single tuh udah berapa ya? Harus terpisah, setelah kau tiada, bayangan kasih bayangan, kasih bayangan, mencari cinta sejati, jangan mudah putus asa, adalah aku, terlanjur cinta, adalah kayaknya 12-13 mah. Untuk harus terpisah, setelah kau tiada, dan kekasih bayangan, cipta siapa aja ya? Itu Aldi Nada. Yang harus terpisah setelah kau tiada itu Aldi Nada, dan kekasih bayangan itu ciptaan Freddy. Oke. Untuk duet belum ada? Udah. Saya udah duet sama Siti Nurhaliza ya? Ya, Siti Nurhaliza sama satu lagi ada Hael Husaini, penyanyi Malaysia juga. Untuk penyanyi lokal belum duet? Belum. Mungkin memang Cakra kayaknya punya mesin bagus gitu loh. Bingung lah. Dan saya dengar dinyanyi lagunya Pergilah Kasih, Krisya. Oh. Itu luar biasa, lagunya jadi mahal sama Cakra. Tapi kadang memang suara kayak saya tuh kayak apa ya, nggak semua orang bisa nerima gitu kadang, karena memang saya sendiri agak sedikit kesulitan membawakan lagu yang apa ya, yang lembut-lembut gitu tuh agak sedikit kesulitan, makanya lagu-lagu saya hampir semuanya ya kayak gitu-gitu. Sama lagu Diamond juga, wow. Yang cover tuh. Bright like a diamond, oh shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Yeah, yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Ya kadang itu lagi bosan-bosan aja di rumah, ya udahlah bikin ini nyanyi, karena juga memang saya hobi nyanyi sih dulu. Jadi dari dulu jadi nyanyi, manggung nggak manggung pasti saya ini, kalau nggak di kamar mandi dimanapun itu pasti saya nyanyi. Iya, bikin cover di kamar tidur gitu ya. Iya. Nah, dari semua show atau event punya pengalaman apa atau cerita unik apa? Semuanya sih memorable ya kalau saya, karena memang selalu enjoy dalam setiap pekerjaan saya. Tapi yang paling saya ini tuh masih ingat tuh dulu saya diundang ulang tahunnya anaknya Sultan Brunei. Dan saya bingung karena ternyata protokolnya kan memang harus disebutkan namanya Your Majesty lalalala kan. Dan saya lupa, padahal saya udah ngafalin, saya lupa, jadi benar-benar awkward. Itu jadi aduh, tapi alhamdulillahnya pada ngerti, karena memang saya kan nggak biasa, baru pertama kali juga gitu kan, jadi mereka memaklumilah kesalahan saya.
Terus lagu-lagunya juga dipakai buat banyak soundtrack kayaknya. Iya, alhamdulillah. Apa aja itu? Ada Rudy Habibie. Ya, Rudy Habibie, terus yang Seluruh Cinta yang sama Siti Nurhaliza saya dipakai film juga di Malaysia. Terus ada beberapa yang jadi sekarang soundtrack sinetron. Itu sih. Sinetron masih tayang maksudnya? Iya, sinetron masih tayang. Konser ada planning? Hai. Kucing saya. Oh, suka kucing juga? Iya, saya suka kucing. Saya ada kucing, ada anjing. Planning konser tunggal? Saya planning sih, kalau saya orangnya nggak mau yang ini ya. Saya ingin konser. Setiap musisi pasti ingin konser. Cuman kalau saya tuh lebih ke saya ingin banyakin dulu lagunya, terus persiapan saya sambil latihan juga. Maksudnya ingin memberikan satu konser tuh yang benar-benar bisa diingat gitu. Jadi bukan hanya ya cakrakan konser udah beres gitu. Saya tuh ingin yang benar-benar yang bisa diingat sama yang nonton. Nah, untuk semua perform atau show tadi, event paling besar di mana? Selain dari yang Brunei, untuk lokal? Yang lokal ya, lupa lagi, cuman ada sih. Jadi cuman karena saya jatuhnya ke kayak kalau event yang besar, dulu saya sempat nyanyi di acara Electronic Dance Music Festivalnya di Bali, namanya Dreamfields. Saya bawain lagu IDM waktu itu, dan itu memang penontonnya dari seluruh dunia yang suka musik-musik IDM gitu. Hearts in a slot machine, our treasure spends on misguided dreams, and while we almost lose it, one last dance before the truth sets in. Di luar acara di luar kayak Tomorrowland gitu kan, kayak Ultra Music Festival kayak gitu-gitu. Nah, di pandemi sekarang semua lagi banyak di rumah aja. Cakra selain bikin cover-cover saya lihat banyak banget. Kesibukan lain apa? Kerja tetap. Masih ada, alhamdulillahnya rezeki. Enggak, maksudnya memang ya semuanya juga terkena dampak COVID ini. Jadi, tapi saya masih bersyukur masih ada aja pekerjaan. Selain itu ya beres-beres rumah, ngurus ngurus peliharaan. Suka masak juga saya lihat. Masak pasti suka masak. Karena saya suka makan, jadi saya harus suka masak. Sama kita. Terus dan saya dengar juga punya koleksi wayang, gimana cerita itu? Saya memang dari kecil suka wayang. Jadi setiap kali ada acara wayang golek di Pangandaran waktu itu, pasti saya selalu datang, selalu nonton. Karena saya suka ceritanya. Saya suka karakternya, saya suka lucu-lucuannya. Target ke depan gimana? Targetnya sih pasti tetap berjalan di musik. Konser tunggal mungkin. Insya Allah kalau ada kesempatan. Terus ingin bikin rilis musik aja lah. Kalau saya di musik aja. Saya nggak mau yang aneh-aneh. Habis itu belajar bisnis kayaknya. Dan Cakra juga nulis lagu kan, ciptain lagu? Saya nulis lagu, cuman saya belum berani rilis karena memang belum ada keberanian. Banget. Terima kasih ngobrolnya, seneng banget. Tapi boleh request satu nggak nih? Gimana? Dikit dong, lirik nyanyi dikit aja, kasih bayangan boleh, setelah kau tiada boleh. Pendek aja. Terlambat ku sadari kau teramat berarti. Terlambat tuh kembali untuk menanti kesempatan kedua yang takkan mungkin pernah ada. Oke, Cakra, makasih ngobrolnya, makasih waktunya. Terima kasih. Sehat terus ya.
Amin. Terima Sukses kasih. ya. Yap. Oke, thank you, Bang.